Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Pasti luar biasa. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Saya juga ingin menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang menyaksikan siaran ini melalui streaming YouTube maupun dari Radio Sejahtera FM 107,3. Saya percaya hadirat Tuhan pun memenuhi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa di bulan Oktober ini, bulan diakonia, kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kita saling mendoakan, saling menolong satu dengan yang lainnya. Menghidupi filosofi gereja kita. Memperhatikan keselamatan dan kebutuhan sesama. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan baca ayat dari Amsal 14 ayat 31. Amsal 14 ayat 31, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Bersyukur Tuhan untuk karya-Mu yang ajaib bagi hidup kami. Sampai hari ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami percaya itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, memuji menyembah-Mu Tuhan. Karena kami tahu pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang sudah hadir di tempat ini, Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah keluarga kami, Engkau yang sudah hadir dimanapun siaran dapat ditangkap. Kami percaya hadirat Tuhan akan memenuhi setiap kami, memulihkan, bahkan menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami tahbiskan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang siap beribadah katakan amin. Dan berikan sorak-sorai. Sorak-sorai, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia benteng hidup kita, amin. Yang percaya Yesus benteng hidup kita katakan amin. Katakan haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kita mau deklarasikan iman kita lewat pujian ini. Berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, sebab tangan Tuhan menopang setiap kita. Jalani kehidupan, ini janji Tuhan Bapak Ibu. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang
kekuatanku. Katakan dengan iman. Bapak Ibu yang di rumah katakan dengan iman. Jemaat Tuhan yang di Gajah Mada 18 katakan dengan penuh keyakinan. Dia Allah yang setia. Dia benteng hidup kita. Yes, kami tidak takut. Sebab Engkau yang menjamin hidup kami, Yesus. Say. Kau kekuatanku, menopang hidupku, mandi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Saat Tuhan yang menjadi jaminan hidup kita, maka bagian kita adalah meninggikan Tuhan. Dia sudah jamin hidup kita, amin. Dan saat ini waktunya kita meninggikan Tuhan, sehingga banyak jiwa datang kepada Yesus Tuhan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Nyatakan, iman berikan ku kekuatan, yes, untuk melakukan perkara yang besar. Bersamamu Tuhan, bersama Roh-Mu, ku pasti menang, ku pasti menang. Yeah. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, bersorak sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Dia tidak akan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan kita. Yes, Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan. Ini tujuan hidup kami Tuhan, semakin serupa dengan Engkau. Bersama Roh-Mu, umat-Mu pasti menang. Jam, jam, jam. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Rajaku, Raja keagungan, Rajaku, Raja keagungan. Sekali lagi katakan, Raja keagungan. Haleluya. Biarlah Raja keagungan kami selalu ditinggikan di atas bangsa-bangsa. Ampuni bangsa kami kalau mendukakan Engkau Tuhan.
Tapi saat ini umat-Mu berdiri di hadapan Tuhan untuk mengagungkan, memuliakan, dan biarlah bangsa kami pun memuliakan dan meninggikan Engkau Tuhan. Kami bawa hati kami yang penuh hormat di hadapan Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Mari umat tebusan Tuhan, nyatakan di hadapan Tuhan kita, besar dan Raja, dan Engkau Raja atas bangsa Indonesia. Mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Dia Allah yang layak terima segala pujian, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan. Bapa, kami saat ini berdiri di hadapan Engkau Tuhan, merendahkan diri kami, merendahkan hati kami untuk mengendalikan bangsa ini, memuliakan Tuhan, memuliakan Yesus. Layaklah segala bangsa sujud. Biar Tuhan dapati umat yang masih berseru, biar Tuhan dapati umat yang masih berseru kepada Tuhan. Dengan sikap penuh hormat, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disatukan hati kita umat Tuhan, serukan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Mari beri sorak-sorai yang panjang. Raja di atas segala raja,
Yesus Kristus Tuhan, Engkau yang layak terima segala pujian, Engkau yang layak terima segala hormat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami percaya Tuhan bahkan Kau hadir di tengah-tengah setiap pujian dan penyembahan umat-Mu. Baik kami yang ada di tempat ini maupun teman-teman kami, saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan Kau menyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami. Kau yang terus memimpin kami, Kau yang terus memelihara kami, Kau yang terus menyatakan diri-Mu bagi setiap kami. Dan bila sebentar kami akan mendengarkan firman, kami tahu Tuhan, biarlah firman-Mu yang merupakan kebenaran dan pribadi Allah sendiri memberi kami kekuatan, mendidik kami dalam kebenaran, mengajar kami, dan bahkan memperbaiki kelakuan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami umat-Mu. Kami tahu Tuhan, kami menjadi murid Kristus, terus bertumbuh, ada dalam sebuah perjalanan menuju kepada keserupaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap saudara yang bersuka cita siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan sorak-sorai. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Salam sejahtera, shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada di bulan diakonia. Ya, minggu lalu juga saya sampaikan di tempat ini kita ditebus, kita diselamatkan untuk supaya kita juga dapat membantu dan menolong orang lain. Dan pagi hari ini kita akan mendengar satu kebenaran firman yang saya beri judul persekutuan orang percaya. Adalah sebuah wujud kasih Kristus dalam hidup saudara dan saya. Beberapa minggu kalau nggak salah atau 1 bulan yang lalu saya bicara banyak hal tentang bagaimana kita membangun personal fellowship atau personal devotion, ya, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Itu kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Dia, mengalami anugerahnya setiap hari. Kekristenan itu bukan sekedar agama yang dikerjakan atau agama yang dilakukan, sebuah ritual tanpa makna, ritual agamawi tanpa makna. Kekristenan sesungguhnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan adalah dipulihkannya hubungan kita dengan Allah Bapa yang ada di surga melalui Kristus Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu bangun personal devotion, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Bangun dalam keseharian saudara. Merenungkan firman, melakukannya di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bahas tentang persekutuan orang-orang percaya. Wujud kasih Kristus dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Saya berharap kita semua membacanya, merenungkannya bersama-sama. Karena kita percaya iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kita baca 1, 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kalau ini disampaikan lepas daripada konteksnya dan dibaca hanya ayat 25 saja, di sana dikatakan, ya janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau itu saja dicomot begitu saja, saudara, ini jadi sesuatu atau hal yang imperatif, sesuatu yang jadi perintah. Dan itu dikerjakan tanpa sebuah pengertian. Dan bahkan pengertiannya bisa bermakna sebaliknya. Oh, kalau aku mau berkenan, kalau aku mau diberkati, lakukan firman atau ayat yang ke-25. Jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Oleh karena itu datanglah ibadah. Oleh karena itu ikuti ibadah, baik online maupun ragawi. Saudara, indikasi Tuhan kalau kita comot
atau kita ambil begitu saja ayat ini berdiri sendiri, terkesan akhirnya menjadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi akhirnya apa yang dilakukan oleh manusia, oleh orang-orang Kristen, segala sesuatu yang kita kerjakan akhirnya bersifat agamawi. Agamawi itu apa sih Pak? Ya, legalisme. Waduh Pak, legalisme itu apa Pak? Sesuatu yang kita lakukan sebagai sebuah ritual saja, syarat. Orang Kristen ya minggu ke gereja, masa kemana lagi gitu ya. Ya sudah, yang penting aku udah absen. Ya. Banyak juga orang, anak-anak ya, saudara, ya saya percaya kita pernah ngalamin itu. Kita datang ke kuliah, datang ke kelas ya, tapi pikiran kita, ya perhatian kita, fokus kita tidak sedang ada di dalam kelas itu. Ya, tidak mendengarkan gurunya, tapi hanya syarat saja. Kalau saya tidak masuk nanti dibilang bolos. Kalau bolos alfa ya nanti malah bahkan itu mempengaruhi nilai dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya yang terjadi apa? Kita hanya melakukan semua aktivitas kita menjadi agamawi, aktivitas yang tanpa makna. Yang penting kan aku udah ke gereja, beres. Setelah ini aku mau ngapain aja, ya terserah. Yang penting aku udah ke gereja hari Minggu dan seterusnya. Aku udah ikut ibadah online. Saudara dikasih Tuhan, mari kita perhatikan ini baik-baik. Dalam konteks pasal yang ke-10 kalau saudara baca di ayat yang pertama, saudara akan menemukan di sana judul persembahan yang sempurna. Sebelum Yesus ada dalam perjanjian lama, ini diupayakan dengan apa? Dengan mengorbankan sesuatu. Ya, mengorbankan dan melalui imam-imam ketika itu. Enggak boleh orang sembarangan Bapak Ibu Saudara. Harus orang-orang imam yang sudah terpilih, kaum Lewi. Saudara, yang menjadi perantara suku Israel atau bangsa Israel Saudara ketika itu. Untuk supaya diampuni dosanya. Tapi setiap kali mereka harus mempersembahkan kembali korban bakaran itu. Kenapa? Karena kalau tidak, dosa mereka tidak diampuni. Tapi mari kita baca bersama Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang keempat. Pada hari ini dikatakan Ibrani 10 ayat 14. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Siapa mereka yang ia kuduskan? Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat dan sebagai pribadi Tuhan dan pribadi saudara. Saudara dikasih Tuhan, itu saudara dan saya. Apa yang terjadi? Satu korban saja sudah cukup. Saudara nggak perlu lagi korbanin lagi. Saudara nggak perlu melakukan persembahan korban lagi hari ini. Tidak ada lagi binatang yang harus dibunuh. Karena ada satu pribadi yang sudah melakukannya bagi saudara dan saya. Penebusan dosanya sempurna. Yang percaya katakan amin. Pengorbanan Yesus itu memulihkan dan memampukan kita untuk kembali memiliki hubungan dengan Allah Bapa dan sesama. Artinya apa? Kalau hari ini saudara bisa ke gereja, kalau hari ini saudara bisa memanggil dia, Yesus itu Tuhan, itu semua karena anugerah. Yang ngerti katakan amin. Saudara, itu bukan kuat dan gagah saudara. Saudara melakukannya karena dia yang telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kita kudus bukan karena perbuatan kita. Kita kudus bukan karena perbuatan baik kita. Kita kudus, kita dilayakkan oleh karena korban Yesus Kristus di atas kayu salib bagi setiap saudara. Amin. Yes. Coba punya cara pandang yang benar dulu. Kalau cara pandang kita benar, maka ketika kita melakukan sesuatu, apapun yang kita lakukan pun juga akhirnya benar. Bukan sesuatu yang legalistik. Kita melakukan ibadah kita. Bukan hanya sebagai sebuah syarat agama yang kita anut. Tapi perhatikan. Sebagai sebuah ungkapan kasih Kristus. Yang telah dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Jadi kalau saudara hari ini ada. Sebagaimana saudara ada. Saya percaya itu karena kasih Tuhan yang tinggal di dalam hidup saudara. Amin.
Tidak ada yang bisa bicara satu lebih rohani daripada yang lain. Tidak bisa akhirnya orang menghakimi satu dengan yang lain. Sama ketika peristiwa Yesus berjalan di atas muka bumi. Ada orang Saduki, ada orang Farisi. Mereka berupaya, mereka mendapatkan title, mendapatkan jabatan dengan berusaha untuk melafalkan, merenungkan, bahkan menghafalkan hukum Taurat. Orang Farisi melakukannya, saudara. Wah, dia baca, dia hafal semua, dan apa akhirnya? Dia meraih sebuah satu pengakuan bahwa aku lebih rohani dari yang lain. Dan akibatnya apa, saudara bisa tahu? Ya, yang kita baca di dalam Injil, seringkali ya Tuhan Yesus menghardik mereka, mengingatkan mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan. Mereka melakukan, Bapak Ibu Saudara, mereka melakukan kegiatan agamawi mereka. Saudara, tapi Yesus mengecam mereka. Kenapa? Karena mereka melakukannya dengan dasar apa? Dengan dasar kekuatan dan kemampuannya sendiri. Mereka pikir mereka lebih rohani dari yang lain. Saudara, pagi hari ini biarlah tidak ada yang dapat menghakimi satu dengan yang lain di antara kita. Kita percaya kalau saudara bisa bahkan melangkahkan kaki sampai ke tempat ini, itu karena Roh Kudus yang bekerja di dalam saudara. Ada anugerah Tuhan, ada kasih Tuhan yang mendorong saudara sampai di tempat ini. Bahkan saudara yang ada di rumah, saudara buka handphone, saudara buka laptop saudara, buka televisi saudara, mengikuti ibadah online ini. Saya percaya itu bukan kuat dan gagah kita, itu karena kasih karunia Tuhan, Roh Kudus yang bekerja sempurna di dalam hidup saudara. Amin. Kalau itu saudara yang terjadi, setiap kita tidak bisa menghakimi satu dengan yang lain. Kalau saya bisa memuji Tuhan, kalau saya bisa menyembah Tuhan, itu semua karena anugerahnya. Itu semua karena didorong oleh kasih Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara, Timothy Keller pernah berkata begini, kita ini lebih berdosa daripada apa yang sanggup kita bayangkan. Namun kita juga sangat dicintai dan diterima lebih daripada apa yang kita harapkan. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Kita seringkali merasa bahwa dosaku mah dosa kecil. Dosaku ini white lies. Wah, dosa tapi yang putih Pak. Kan kita bisa berdosa untuk kebaikan. Saudara, sekali dosa tetap dosa. Yang ngerti katakan amin. Saudara, tidak ada dosa kecil, dosa besar. Sekali dosa tetap berdosa. Saudara, dan kita pikir begini, kalau kita bandingkan Pak. Kalau saya ini memang orang berdosa Pak. Tapi kalau saya Pak boleh cerita Pak, waduh kalau dia ini Pak dosanya dosa berat Pak, kelas kakap Pak. Wah saya nggak berani ngomong Pak, nggak berani ngomong. Oh, kayaknya sok suci tapi sebenarnya apa saudara? Dia menghakimi. Saudara, di situ dikatakan kita itu lebih berdosa sesungguhnya daripada apa yang sanggup kita pikirkan dan bayangkan. Saudara mungkin mikir dosa saudara masih setinggi ini, padahal kalau dari sudut pandang Tuhan, sudah dosa kita tidak terukur saudara. Halo? Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya Tuhan Yesus datang, saudara, dia akan menyempurnakan hukum Taurat. Dikatakan, kalau engkau berpikir saja, engkau sudah berdosa. Bayangkan saudara. Ya, kita lebih berdosa daripada apa yang sanggup kita bayangkan. Namun sebaliknya, kita juga sangat dicintai dan diterima lebih daripada apa yang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita satu sisi tidak bisa menghakimi bahwa kita lebih rohani satu dengan yang lain. Ya, tapi satu sisi, saudara nggak boleh minder. Saudara boleh berkata, aduh kalau saya pasti nggak diterima Pak doa saya Pak. Saya ini dosanya sudah terlalu besar. Saudara, tidak ada dosa yang terlalu besar di hadapan Tuhan. Dosa kecil, dosa besar, Tuhan sudah menebusnya bagi saudara. Mari beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara, oleh karena itu di Ibrani 10 ayat 19 sampai 20 dengan jelas berkata, jadi saudara-saudara, oleh siapa? Darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi kita bisa masuk dalam tempat kudus, kita bisa mengalami hadirat Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa memanggil ya Aba ya Bapa. Itu karena apa Bapak Ibu? Karena darah Yesus. Bukan karena musik yang enak, bukan karena lagu yang tepat, bukan karena suasana yang temaram, saudara. No, tapi karena apa?
darah Yesus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Yaitu siapa? Dirinya sendiri. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu kita ada di dalam hadirat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, tidak peduli dosa apa yang saudara pernah lakukan. Saudara hari ini oleh darah Yesus ada di dalam hadirat Tuhan. Makanya Bapak Ibu kalau ibadah jangan terpengaruh dengan hal-hal apapun. Saya bersyukur karena COVID-19 ini membukakan banyak hal terhadap hal-hal yang esensial dalam kekristenan. Dulu kita berpikir kalau ibadah itu harus 2 jam. Kita kurangi 1,5 jam, banyak yang protes. Hari ini karena pandemi cuma dipres sampai 35 menit, saudara. Saudara dikasih Tuhan, itu membuktikan apa? Bahwa bukan waktu panjang pendeknya yang memengaruhi hadirat Tuhan. Tapi apakah kita mengerti bahwa hadirat Tuhan ditentukan oleh darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Itu yang memampukan, menguduskan saudara dan saya. Bukan karena lagunya enak. Saya tidak mengurangi rasa hormat saya dengan para pemain musik yang skillnya luar biasa. Tapi ada begitu banyak orang yang salah mengerti bahwa tadi luar biasa ya, hadirat Tuhan kuat sekali. Kenapa? Musiknya enak. Tidak pengaruh musik. Saudara, saya kasih tahu musiknya bisa diganti liriknya, tapi polanya sama, musiknya sama, liriknya menghujat Allah. Saudara masih bisa berpikir gini, wah hadirat Tuhan ya. Loh, padahal WL-nya tadi ngomong bahasa Inggris menghujat Allah semua. Saudara, kita sudah terbiasa karena apa? Karena alunan musik, suasana, lampu yang begitu rancak dan seterusnya. Kita berpikir bahwa semuanya itu mempengaruhi hadirat Tuhan. Makanya sudah lama WL di tempat ini sudah nggak lakukan lagi. Tapi zaman dulu ya kita masih mendengar, saudara. Mari kita undang hadirat Tuhan. Kita nggak ngundang hadirat Tuhan. Firman Tuhan katakan ini Alkitabiah. Kita masuk di dalam tempat kudusnya. Yang percaya katakan amin. Karena ngapain ngundang Tuhan? Tuhan itu omnipresent. Tuhan itu ada di mana-mana. Amin. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan Allah yang maha tahu. Saudara belum masuk ke tempat ini, Tuhan sudah ada. Masalahnya kita masuk di dalam hadiratnya. Pakai apa? Pakai musik? Enggak. Oleh darah Yesus. Saudara di kamar saudara. Hari ini pun saudara di kamar saudara, di rumah saudara, Tuhan hadir. Tuhan menyatakan kehadirannya. Ketika engkau lihat salib, ketika engkau merenungkan kebaikan Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan memampukan saudara, Tuhan menguduskan saudara. Amin. Iya, jadi nggak ada lagi istilah tadi pagi ya. Sayang, firmannya bagus, tapi pujiannya, penyembahannya kurang ngangkat. Saudara kita enggak lagi ngangkat-ngangkat barang saudara ya. Apalagi ngangkat-ngangkat pujian, enggak ada yang harus diangkat Bapak Ibu. Ya, ada lagi ya. Ini kalau itu kelompok yang angkat-angkat. Ada lagi kelompok yang suka narik-narik ya. Mari kita tarik hadirat Tuhan. Loh, emang layang-layang Tuhan ditarik-tarik gitu ya. Di depan saya merasakan hadirat Tuhan kuat sekali. Yang bagian belakang rupanya kurang kuat nariknya. Mari tarik Pak, tarik. Saudara, hadirat Tuhan bukan untuk ditarik. Hadirat Tuhan bukan untuk diangkat. Hadirat Tuhan, saudara, datang dari sebuah pengertian bahwa oleh darah Yesus, saudara beroleh keberanian. Kita ini dimampukan oleh darah Yesus. Kita ini dapat pengampunan, Bapak Ibu Saudara yang percaya katakan amin. Kita yang kotor dibersihkan, kita yang nggak layak dilayakkan, kita yang nggak benar dibenarkan. Kita boleh masuk karena salib Kristus, karena Yesus sebagai tabir itu mengizinkan saudara dan saya untuk menikmati baitnya. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang saya katakan di sana keteguhan kita itu berangkat dari kesetiaan Tuhan. Tuhan tidak terbatas, Tuhan yang selalu setia, manusia yang tidak setia. Betul atau betul Bapak Ibu? Firman Tuhan katakan Tuhan tetap setia walaupun kita tidak setia. Artinya apa? Keteguhanmu saudara harus berangkat daripada kesetiaan Tuhan. Saudara, kerajinan saudara ke gereja itu berangkat daripada kesetiaan Tuhan. Jadi saudara pergi ke gereja, saudara pergi melayani bukan untuk mendapat pengakuan, bukan untuk mendapat pujian dari Tuhan, bukan untuk mencari perkenanan Tuhan. Perhatikan ini. Ada begitu banyak orang menyamakan pergi ke gereja itu seperti menebus kesalahan. Saya seminggu kemarin, waduh, aku nyolong cuan banyak
Waduh, perusahaanku ini, wah tak ambil sini, wah pokoknya selama masa ini, ya apa caranya, bagaimana caranya? Saya ambil ini, udah. Nanti hari Minggu kita riset, kembali titik nol. Emang Pertamina, saudara? No, saudara menyembah Tuhan, saudara menyanyi, wah saudara nyembah sampai nangis, keluar air mata, air hidung, dan air yang lain, saudara. Saudara pulang, saudara lega. Bebas, sepertinya bebas dari rasa bersalah. No. Perbuatan saudara tidak menyelamatkan kita. Perbuatan kita tidak membuat kita dekat dengan Tuhan. Tapi Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang menerima kita apa adanya. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan kasihnya itu, kesetiaannya itu menjadi dasar bagi saudara dan saya untuk berlari mendekat kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan setia Bapak Ibu. Karena rahmatnya selalu baru setiap pagi. Itu yang mendorong Bapak Ibu Saudara untuk terus mendekat kepada Dia. Yang percaya amin? Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang jadi kebenaran pada pagi hari ini yang kita harus mengerti. Keteguhan kita, kerajinan kita, pelayanan kita, perginya kita ke ibadah. Itu harus berangkat dari sebuah pengertian bahwa Tuhan setia. Saudara, saya tadi bangun jam 3. Saya ngomong begini bukan pamer, wah Pak Pendeta rohani sekali jam 3 pasti merenungkan firman. Enggak ya, saya kebangun aja jam 3 saudara. Bangun jam 3, saya bangun jam 3, saya ambil waktu saudara. Tapi saya perhatikan satu hal, itu kicauan burung udah terdengar saudara. Kita nggak punya burung piaraan yang ditaruh di sangkar saudara. Tapi namanya burung itu suaranya aduh luar biasa. Hanya mendengarkan kicauan burung jam 3 pagi saudara. Saya merasakan kasih Tuhan. Kasihnya luar biasa. Saya nggak perlu musik, saya nggak setel lagu. Saudara, Tuhan sudah pelihara saya. Ya, dengan kicauan burung yang ada di sekeliling kita. Saudara, betapa baiknya Tuhan. Jadi kesetiaan kita, keteguhan kita, perginya kita ibadah, ke gereja, baca firman. Bukan cuman gini, wah supaya bisnisku lancar, supaya aku punya masa depan. No. Tapi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi dan menerima kita. Dia yang mencintai kita apa adanya. Dia Allah yang setia. Dikala kita tidak setia, Dia tetap Allah yang setia. Yang memperhatikan kita, yang menerima kita, yang mengasihi kita, yang mencintai kita, yang melindungi kita. Mari beri tepuk tangan yang dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Oleh karena itu berangkat dari kesetiaan Tuhan, saudara melayani. Berangkat dari kesetiaan Tuhan, saudara beribadah. Kalau orang yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, ketemu apapun di jalan, dia tetap maju. Yang percaya katakan amin. Dia melayani, ada orang yang mengecewakan, ada orang yang membuat kepahitan. Apakah dia mundur? No. Kalau sumber saudara salah, kalau sumber kasih saudara, atau sumber atau alasan saudara melakukan sesuatu, hanya untuk menerima pujian, hanya untuk saudara berpikir, saudara berkenan, supaya saudara mendekat kepada Tuhan. Ketika saudara mengalami kecewa, saudara mundur, tinggalkan Tuhan. Banyak orang pelayanan, karena kecewa, karena konflik, tinggalkan pelayanan. Betul Bapak Ibu Saudara? Ada ceritanya? Nggak ada yang ngaku saudara, banyak. Betul ya? Tapi hari ini ketika saudara digerakkan oleh kasih Tuhan, orang bisa bilang apa saja. Orang bisa menyakiti hati kita. Orang bisa berkonflik dengan kita. Tapi kita tetap terus maju, mengarah kepada garis akhir itu. Karena kita fokus kita bukan pujian dan pengakuan orang. Bukan orang bilang gini, terima kasih ya Bu, terima kasih ya Pak, Anda hebat, Anda luar biasa. No. Tapi berangkat dari sebuah kesadaran bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari pahami dengan benar apa yang menjadi motivasi terbesar saudara, menggerakkan saudara untuk datang ke tempat ini. Jangan jadikan gereja untuk hanya tempat penebusan dosa saudara, karena saudara sudah seminggu yang lewat sudah melakukan dosa, saudara lakukan ini. No, penebusan dosa hanya terjadi di atas kayu salib. Yesus menjadi perantara yang pasti agar kita memiliki hubungan intim dengan Bapa. Hanya Yesus, hanya melalui Yesus.
Orang yang penuh, ini poin yang berikut saudara. Orang yang penuh akan kasih Kristus tidak akan bisa hidup sendirian. Saya ulangi, orang yang penuh dan mengalami kasih Kristus tidak akan bisa hidup sendirian. Ya, tidak akan bisa. Kenapa? Kesendirian itu membunuh. Loneliness kills. Saya tulis di sana, kesendirian itu dapat membunuh kita. Ketika kita tidak memiliki sumber kasih yang benar, maka kita berusaha oleh kekuatan kita sendiri. Dan pastilah kita gagal. Tadi saya udah sampaikan kan, kalau kita melayani dengan kekuatan kita sendiri, kita pikir kita mampu, wah kita bisa main piano misalnya, atau main gitar, main drum, waduh ini paling top Pak. Ada begitu banyak orang, Pak saya ini di luar diakui. Saya ngepuk drum itu nilainya, wah mahal sekali. Saya masuk gereja, saya tidak disuruh pelayanan. Itu yang ngedrum dibanding saya Pak, waduh. Itu dia bisa cuma stick 2 Pak, saya bisa 3 stick. Nggak tahu gimana caranya saudara. Wah saya dihargai di luar Pak, saya di sini nggak dihargai. Percuma gereja ini tidak menghargai talenta. Wah, saudara dikasih Tuhan. Kalau sumber kasih kita salah, kita akan kecewa. Dan pasti kita akan gagal. Kesendirian itu membunuh kita. Saudara, Amsal 18. Sebelum itu saudara, saya sampaikan ini. Ada fenomena menarik di Jepang yang namanya hikikomori. Artinya apa? Itu menarik diri, mengurung diri. Itu istilah Jepang. Fenomena di kalangan remaja, dewasa, muda di Jepang yang menarik diri dan mengurung diri dari kehidupan sosial. Ada yang 2 tahun, bahkan ada yang saya baca itu 16 tahun saudara. Ya tinggal di rumah papanya, mamanya, makan, minum gitu ya. Ya beraktivitas tapi tidak mau keluar. Tidak mau berteman, tidak mau beraktivitas sosial. Ya, ini namanya ansos, antisosial. Tidak mau ketemu orang, di rumah aja. Ini semakin banyak di Jepang. Kenapa? Karena kalau keluar mereka mengalami tekanan hidup. Kalau keluar mereka merasa bersaing dan seterusnya. Ya mereka merasa tidak mampu untuk bersaing dengan teman-temannya, bahkan mengalami bullying. Akhirnya mereka yang seperti itu, mereka akhirnya memutuskan, udah aku di rumah aja. Ada yang memutuskan untuk baca buku terus. Tapi tidak mau berkehidupan sosial dengan yang lain-lain. Saudara, Amsal 18 ayat yang pertama dikatakan, orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Saudara dikasih Tuhan, ini bahasa Jermannya angel tuturane saudara. Yang di rumah nanti ada yang dari luar pulau bingung saudara ya. Susah diatur. Saudara, sendiri, ya spirit of loneliness, itu kesendirian. Oh, aku enggak butuh teman kok, aku sendirian aja bisa. Kalau sumber kasih saudara salah, maka kita pasti akan gagal di tengah jalan. Tapi kalau sumber kasih kita benar, Kristus adalah sumber kita. Bahkan bagi suami istri, sumber kasih kita bukan suami kita, bukan istri kita. Kalau itu terjadi, kita pasti akan dikecewakan. Tapi ketika sumber kasih kita adalah Kristus Yesus, suami engkau dimampukan untuk mengasihi istri, apapun keadaannya. Istri engkau dimampukan untuk mengasihi suamimu, apapun keadaannya. Amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Orang tua dan anak dan orang tua. Pastikan bahwa sumber kasih kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ya kalau sudah sendirian di situ mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Kita ini membutuhkan komunitas untuk bertumbuh bersama dan saling mengasihi sebagai bagian dari menyalurkan kasih Kristus dinyatakan di dalam hidup kita. Kita butuh komunitas. Saudara kalau hidupnya di dalam Kristus, saya percaya kalau dia mengalami kasih Kristus, ngalami penuh kasih Kristus, sungguh-sungguh ngalami rahmatnya tiap hari. Saya percaya kerinduannya adalah apa? Membaginya bagi orang lain. Yang ngerti katakan amin. Kita nggak jadi orang egois. Tahu masalah hari ini di dunia ini, orang-orang menjadi sangat egois dan berpusat kepada dirinya sendiri. Bahkan pernikahan. Ya, anak-anak muda dengan naif berkata, kamu ngapain mau menikah? Saya mau cari bahagia. Haleluya. Ya, selamat mencari ya saudara ya. Dan kau akan tidak akan menemukannya.
Tapi ketika kita mau berkorban, Tuhan Yesus katakan, kalau engkau mau jadi muridku, ya, sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Kekristenan selalu bicara tentang orang lain, bukan tentang diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita butuhkan komunitas untuk bertumbuh bersama dan saling mengasihi, menjadi bagian dari menyalurkan kasih Kristus dinyatakan di dalam hidup kita. Bersama dengan bulan diakonia, mari kita pakai hari-hari ini untuk menyalurkan dan menyatakan kasih Kristus. Hidup untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Hidup di dalam komunitas, di dalam mesbah keluarga, di dalam kelompok sel, di dalam unity-unity yang ada. Karena disitulah saudara akan bertumbuh. Saya akan tutup dengan satu statement ini Bapak Ibu Saudara. Pribadi yang sehat pasti berkomunitas. Amin. Komunitas yang sehat pasti bertumbuh. Berapa banyak saudara dan saya rindu kita bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan mau jadi orang Kristen sama dulu, sekarang, dan selamanya. Itu Tuhan Yesus saja yang tidak berubah. Kita berubah, yang percaya katakan amin. Hari ini kita belum sempurna, tapi kita selalu berubah dan diubahkan dan dimampukan. Sampai setiap saudara dan saya masuk di garis akhir, garis finish, menyatakan kemuliaan Tuhan. Sempurna, serupa, tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap kasih-Nya Bapak Ibu Saudara. Jangan mau sendirian. Jangan mau hidup untuk dirimu sendiri. Karena Tuhan Yesus sudah meneladankan bahwa Dia mati bagi dunia. Dia mati bagi kita yang berdosa. Dia meneladankan satu keteladanan hidup. Dia datang bukan untuk dilayani, Dia datang untuk melayani. Dia datang bukan untuk orang yang sehat, Dia datang untuk orang yang sakit, orang yang berdosa, saudara dan saya. Supaya setiap kita umat tebusannya, yang mengalami kasih yang sama, tinggal di dalam kasih yang sama. Kita hidup untuk orang lain, kita hidup bagi Allah, kita hidup bagi sesama. Saya percaya Bapak Ibu, tidak ada gereja yang mengalami Kristus menjadi gereja yang berpusat pada dirinya sendiri. Ketika gereja mengalami Kristus, gereja itu akan berbuah, gereja itu akan berbagi berkat, anugerah, sukacita, damai sejahtera kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Hari ini mungkin saudara bekerja, saudara punya kantor, atau saudara pegawai, saudara staf, saudara bekerja, dimanapun saudara berada, saudara buka usaha sendiri. Pastikan ketika Yesus ada di dalam hidupmu, ketika mengalami kasih Kristus. Saudara, kasih Kristus itu tidak selalu datang dengan dalam bentuk uang, dalam bentuk harta, dalam bentuk pemenuhan kebutuhan fisik saudara. Kasih dan rahmat-Nya datang dari kesehatan yang saudara dan saya nikmati hari ini. Kasih dan rahmat Tuhan datang dari apa? Dari damai sejahtera yang saudara miliki. Saudara, kita bisa punya uang segudang, punya uang deposito yang banyak, tapi gak punya damai sejahtera. Buat apa? Gak punya sukacita, buat apa? Tapi ketika saudara bangun pagi, saudara hirup udara, dengarkan kicauan burung, damai di hati, sukacita dalam hidup saudara. Dan saudara katakan, Christ is enough for me. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Mari pagi hari ini dengan cara yang sama, kita bersyukur dan menghitung berkat Tuhan dalam hidup saudara. Dari mulai tadi pagi sampai hari ini, kau punya keluarga, kau punya istri, kau punya anak, kau punya orang tua, kau punya pekerjaan, kau masih punya makanan di atas mejamu. Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak orang yang hari-hari ini bergumul, tapi hari ini kau masih punya pakaian yang saudara bisa pakai dan saudara bisa ada di tempat ini. Ada begitu banyak saudara-saudara kita yang seiman hari ini, saudara, bahkan sulit untuk punya gereja. Bahkan kalau punya uang sekalipun mereka tidak mampu. Dilarang, ditutup. Saudara, kita ada di tempat ini, kita bebas melakukannya. Kita dapat anugerah. Dan biar kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih. Mari masing-masing jemaat Tuhan di hadapan Tuhan. Hari ini kita bersyukur. Hari ini
kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang memeteraikan, Roh Kudus yang memeteraikan, Roh Kudus yang menyempurnakan. Karena hamba-Mu ini terbatas, tapi kami tahu ya Tuhan, Engkau yang tidak terbatas melakukannya di dalam kami. Dan membuat kami teguh, membuat kami tetap dapat memandang salib Kristus dan didorong olehnya untuk menyenangkan hati-Mu. Untuk semakin hari kami semakin sempurna dan serupa seperti Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada kesempatan ini mari kita berdoa bagi Indonesia. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa ini. Mari dengan suara saudara berdoa bagi bangsa ini. Berdoa bagi pemimpin bangsa Bapak Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Amin Ma'ruf Tuhan. Kami berdoa untuk jajarannya. Berdoa untuk seluruh kabinet Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sertai, Engkau lindungi, Engkau berikan hikmat dan pewahyuan yang datang daripada Tuhan. Kami memberkati bangsa ini. Kami melepaskan berkat atas bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Jagai bangsa ini. Tuhan, jauhkan dari segala kerusuhan yang merusak. Dari segala sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan damai sejahtera, kemakmuran, keadilan atas bangsa ini. Terima kasih, kasih Tuhan melanda dari kota-kota demi desa-desa, dari kota, kabupaten, provinsi. Kami menyerahkan semua mereka di dalam tangan Tuhan. Pemimpin daerah, bahkan persiapan dari pilkada yang akan diadakan bulan Desember. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kekuatan yang datang dari tempat tinggi, biar anugerah Tuhan terus dinyatakan atas bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kota di mana kami tinggal. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati kota kami, Engkau yang memimpin kota kami. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan kesejahteraan kami, kesejahteraan kota ini juga menjadi kesejahteraan kami. Nah, Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memakai setiap gereja Tuhan, memakai setiap kami untuk menjadi berkat, untuk menjadi garam, untuk menjadi terang dimanapun kami berada. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang hadir pada hari ini ya Tuhan. Mereka yang sedang berkeluh kesah, mereka yang sedang bergumul, mereka yang sedang mengalami mungkin permasalahan hidup. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memampukan dan memberi kekuatan dan memampukan kami untuk melewati semuanya ini bersama dengan Tuhan. Berkati mereka yang sedang kuliah, berkati mereka yang sedang mencari pekerjaan, usaha Tuhan dari setiap hamba-hamba-Mu. Kami percaya Tuhan ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap persembahan yang kami akan berikan. Kami memberi bukan untuk diberi, tapi kami memberi persembahan karena kami sudah mengalami kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari buka kedua belah tangan saudara, ucapkan syukur kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkatimu ketika engkau masuk, memberkatimu ketika engkau keluar, memberkati pekerjaanmu, memberkati anggota keluargamu, memberkati pelayananmu. Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Dan kiranya keberhasilan yang kau dapatkan akan menjadi berkat juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terimalah berkat ini. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, cinta kasih daripada Kristus Yesus, dan persekutuan daripada Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, kekal untuk selama-lamanya. Mari yang terima berkat Tuhan sama-sama dengan antusias dan semangat berkata, amin. Salam sejahtera, shalom bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 mengingatkan kepada kita, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kiranya di bulan diakonia ini, Bapak Ibu Saudara, kita tetap saling menasihati, saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Karena kita tahu kita ditebus dengan darah yang mahal, untuk supaya saudara dan saya dapat menjadi garam, dapat menjadi terang, dan dapat juga dikecap kebaikan saudara dan saya, dan Kristus yang tinggal di dalam kita
oleh orang-orang, oleh sesama kita yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari gunakan waktu dan kesempatan yang ada sehingga terang Kristus terus dapat bersinar di dalam dan melalui saudara. Melalui kesempatan ini pula, saya mengumumkan beberapa pengumuman penting terkait dengan ulang tahun GBI yang ke-50 tahun, jubileum. Puji Tuhan, Gereja Bethel Indonesia merayakan ulang tahunnya, dan kiranya dengan jubileum ini, dengan 50 tahun GBI berkarya, GBI melayani, saya percaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Oleh karena itu, tanggal 12 Oktober 2020, GBI BPD wilayah Jawa Timur akan mengadakan satu celebration perayaan yang dapat diikuti melalui YouTube channel Diaspora Sejahtera. Hari Senin 12 Oktober pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Mari kita bersama-sama mendukung dan berdoa kiranya 50 tahun yang akan datang GBI tetap menjadi berkat, bahkan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Beberapa pengumuman sepekan, saya kembali mengingatkan melalui kesempatan ini, mari kita terus mengikuti MCB dan juga doa malam setiap hari Rabu dan hari Kamis pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui YouTube channel, Facebook, dan juga Radio Sejahtera FM. Dan hari Sabtu pagi pukul 10 kita akan adakan doa puasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang ingin mengikuti ibadah ragawi, pastikan kita mendaftarkan diri melalui 3 cara, yaitu scan QR Code yang ada di layar dan juga lewat call center maupun Radio Sejahtera FM. Memastikan bahwa kita semua menjaga jarak, menggunakan masker, dan juga mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan minggu besok atau hari ini kita bersyukur bahwa GBI Diaspora Sejahtera Kota Surabaya telah dapat menggunakan tempat yang selesai direnovasi. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita percaya bahwa inilah kesempatan dan waktu kita untuk semakin giat sampai hari Tuhan datang untuk kedua kalinya. Saya juga mengingatkan bahwa kita akan adakan Worship Night Special karena akan dilayani oleh DSCM Surabaya maupun DSCM Malang. Nantikan Worship Night hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 pukul 19 atau 7 malam melalui YouTube channel dan juga melalui Facebook Diaspora Sejahtera Official. Mari kita terus memastikan kita jadi murid Kristus, memuji dan menyembah Tuhan, tidak hanya dengan mulut dan nyanyian kita, tapi dengan kehidupan seharian kita, kehidupan nyata kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.